Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian dan pengembangan pada bidang pendidikan, khususnya kita akan membahas mengenai bab 4. Nah, contoh kasusnya gitu ya, model pengembangan yang digunakan adalah model ADI. Jadi teman-teman silakan nanti tinggal bedain aja gitu ya. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Nah, jadi tipsnya sebenarnya kerangka hasil ini itu disesuaikan dengan yang namanya langkah-langkah pengembangan media. Akan tetapi kalau kita pikir-pikir bahwa analisis pertama kali, analisis kebutuhan pada pengembangan gitu ya, itu biasanya dilakukan di awal. Nah, biasanya juga ditulis di latar belakang. Nah, oleh karena itu, nanti di pembahasan bab 4 ini kita akan bahas tidak dimulai dengan analisis kebutuhan tapi dari setelahnya. Kalaupun ada itu opsional ya, tergantung penelitian kalian apakah mau ditulis ulang lagi atau tidak gitu ya. Oke, kita ke bagian A gitu ya. Biasanya kan hasil penelitian. Nah, kali ini kalau ADI analisis gitu ya, design, development, implementation dan evaluation. Nah, kita bahas dulu analisisnya ya. Jadi kita akan membuat ide-ide pokoknya per paragraf gitu ya. Jadi untuk yang ide paragraf pertama, hasil dan metode analisis ini menjelaskan secara ringkas fokus utama dan metode yang digunakan pada tahap analisis. Sebutkan apa saja yang dianalisis, misalnya kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, materi, lingkungan belajar, dan bagaimana data analisis dikumpulkan, misalnya entah melalui survei, wawancara, observasi kelas, atau analisis dokumen kurikulum atau tes awal. Contoh isinya bagaimana? Gini, tahap analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan pembelajaran dan kebutuhan pengembangan media, jenisnya medianya apa, pada materi jenisnya apa gitu ya. Analisis dilakukan melalui penyebaran angket kebutuhan kepada siswa dan guru, wawancara dengan guru mata pelajaran, observasi pembelajaran, serta analisis dokumen kurikulum dan hasil belajar siswa. Nah, pada paragraf kedua gitu ya, kita harus menjelaskan yang namanya temuan analisis kebutuhan pembelajaran atau kesenjangannya. Melaporkan temuan kunci mengenai masalah atau kesenjangan yang ada. Sajikan data ini secara ringkas yang mendukung adanya masalah tersebut. Ini adalah justifikasi berbasis data mengapa produk perlu dikembangkan. Contoh isinya bagaimana? Misal, hasil analisis kebutuhan menunjukkan persentase siswa menyatakan materi titik-titik sulit dipahami menggunakan sumber belajar yang ada. Rata-rata nilai siswa pada topik ini, nilai rata-ratanya disebutkan berada di bawah kriteria ketercapaian minimum. Wawancara dengan guru mengonfirmasi bahwa kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat memvisualisasikan konsep abstrak pada materi ini dan melatihnya apa nih sebutkan, misalkan keterampilannya entah keterampilan berpikir kritis ataupun keterampilan berpikir efektif gitu ya. Pada paragraf ketiga, temuan analisis karakteristik peserta didik juga kita harus buat di paragraf ketiga, yaitu melaporkan temuan utama mengenai karakteristik target pengguna atau siswanya, fokus pada aspek yang relevan dengan desain produk, misalnya usia, tingkat kognitif, gaya belajar, dominan, pengetahuan awal, kebiasaan belajar, akses teknologi. Nah, contoh isinya adalah analisis karakteristik peserta didik kelas menunjukkan rentang usia tahun dengan tingkat perkembangan kognitif pada tahap misalkan entah tahap pijet ataupun teori lain. Sebagian besar siswa, persentasenya sebutkan, memiliki gaya belajar dominan, entah misalnya visual, audio, dan lain-lain, dan memiliki akses terhadap misalkan penggunaan smartphone, laptop ya, di luar jam sekolah. Hasil tes awal menunjukkan pemahaman prasyarat materi apa nih? Sebutkan juga cukup baik dengan rata-rata skornya sebutkan juga angkanya. Untuk paragraf keempat gitu ya, ini merupakan temuan analisis materi atau tugasnya. Jika relevan, laporkan temuan dari analisis materi atau tugas belajar. Identifikasi konsep-konsep kunci, urutan materi yang logis, serta jenis keterampilan spesifik yang perlu dikuasai siswa terkait topik yang akan dikembangkan dalam produk. Nah, contoh isinya misalkan ya, analisis materi namanya apa, mengidentifikasi jumlah konsep kunci yang perlu dipahami siswa. Yaitu sebutkan juga konsepnya 1, 2, 3. Keterampilan utama yang targetan adalah sebutkan keterampilan misalnya tentang menganalisis hubungan sebab akibat atau pencemaran gitu ya. Itu contoh doang. Nah, paragraf yang kelima, kalian juga temukan analisis lingkungan atau konteks dan perumahan tujuan. Melaporkan temuan penting terkait lingkungan belajar, misalnya fasilitas sekolah, alokasi waktu, kebijakan kurikulum, dan kendala yang mungkin ada. Akhiri bagian analisis dengan menyatakan secara ringkas tujuan pembelajaran atau spesifikasi umum produk yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan temuan analisis. Ini juga menjadi jembatan ke tahap desain.
Contoh isinya bagaimana? Analisis konteks menunjukkan alokasi waktu untuk materi ini adalah jumlahnya pertemuannya, sekolah menggunakan kurikulum Merdeka dengan fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan keseluruhan temuan analisis, ditetapkan tujuan pengembangan produk, yaitu menghasilkan yang sebutkan karakter utamanya, misalkan interaktif, berbasis masalah, materi keterampilan, kelas 10, sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks pembelajaran yang ada. Nah, maka kita akan lanjut lagi ke hasil tahap desain. Di hasil tahap desain atau desainnya gitu ya, atau blueprintnya, ide paragraf pertamanya itu buat dulu output rancangan atau blueprintnya. Dimana di sini menjelaskan hasil konkret dari tahapan perencanaan, paparkan juga spesifikasi produk yang telah dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dirujuk dari bab 1 dan bab 2. Dan kajian teori ini bisa berupa blueprint, struktur materi, storyboard untuk media multimedia, pemilihan strategi atau metode, rancangan antarmuka gitu ya. Jika produknya itu sebuah digital dan rancangan instrumen evaluasi awal. Intinya gambaran detail tentang rencana produk sebelum dibuat. Contohnya apa? Berdasarkan analisis kebutuhan dan kajian teori, tahap desain ini menghasilkan rancangan modul elektronik interaktif yang terdiri dari 5 topik utama. Setiap topik dirancang mengikuti sintaks yang disebutkan juga modul pembelajarannya apa, dengan komponen apa nih, misalkan entah video, kuis, atau media interaktif lainnya atau lembar kerja digital. Rancangan instrumen penilaian meliputi tes pilihan ganda berbasis HOTS dan lembar observasi aktivitas siswa. Nah, untuk ide paragraf keduanya, kita buat juga namanya deskripsi draft produk awal. Nah, mendeskripsikan wujud prototype atau draft pertama produk yang memulai dikembangkan berdasarkan blueprint dari paragraf sebelumnya. Tunjukkan juga nih komponen-komponen utamanya secara lebih nyata. Jika memungkinkan, sertakan visual gambar screenshot draft awal ini. Ini adalah jembatan antar desain konseptual ke pengembangan fisik. Nah, contoh isinya ini mengacu pada rancangan tersebut. Draft awal modul elektronik interaktif mulai dikembangkan menggunakan platform atau sebutkan softwarenya apa, platformnya apa. Nah, draft awal ini mencakup halaman sampul digital, daftar isi interaktif, unit pendahuluan, dan unit topik pertama. Sebutkan juga nama topik yang berisi misalkan video pembukaan, teks materi awal, atau suatu contoh simulasi interaktifnya. Sekarang kita lanjut ke bagian pengembangannya atau tahap developmentnya gitu ya. Nah, di ide paragraf pertama, proses pengembangan dan fokus validasi. Di sini kita harus menjelaskan yang namanya secara singkat proses pengembangan produknya berdasarkan draft awal dan fokus utama pada tahap ini, yaitu validasi oleh ahli atau dalam kurung evaluasi formatif awal gitu ya. Sebutkan juga jenis ahli yang dilibatkan, entah ahli materi ataupun ahli media. Contoh isinya apa? Tahap pengembangan fokus pada realisasi seluruh komponen modul sesuai rancangan dan draft awal, serta melakukan evaluasi formatif melalui validasi ahli. Validasi ini melibatkan ahli materi, bidang ilmunya apa, misalkan matematika, kimia, atau fisika, itu sebutkan juga ahli media pembelajaran dan ahli evaluasi pendidikan, kalaupun ini dibutuhkan, opsional gitu ya. Nah, ide paragraf kedua, hasil validasi ahli ini kan bagian dari kuantitatif. Menyajikan data kuantitatif dari hasil validasi dari setiap ahli. Gunakan tabel untuk merangkum skor rata-rata per aspek penilaian, misalkan kelayakan isi, kebahasaan, tampilan, media, kemudahan penggunaan, dan skor rata-rata total, beserta kategori validasinya. Misalnya kurang valid, cukup valid, valid, sangat valid. Contoh isinya bagaimana? Misalkan hasil validasi kuantitatif disajikan pada tabel 4.1, tabel 4.2 untuk ahli media, dan tabel 4.3 untuk ahli evaluasi. Secara keseluruhan, skor rata-rata validasi dari ahli materi adalah skornya sekian. Sebutkan juga kategorinya apa, ahli media skornya apa, kategorinya apa, dan ahli evaluasi angkanya apa dan kategorinya apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk ide paragraf ketiga, yaitu hasil validasi ahli kualitatif. Ini merangkum masukan, komentar, dan saran kualitatif yang signifikan dari para validator. Kekelompokan berdasarkan jenis ahli atau aspek yang dikomentari. Contohnya, misalkan selain data kuantitatif, diperoleh masukan kualitatif. Ahli materi menyarankan, sebutkan sarannya apa. Ahli media memberikan masukan terkait, sebutkan juga saran medianya apa. Misalnya kontras warna, ukuran font gitu ya. Terus ahli evaluasi menyarankan perbaikan pada, sebutkan juga saran instrumen evaluasinya. Nah, untuk paragraf keempat gitu ya, hasil revisi produk pertama menjelaskan secara spesifik perbaikan atau perubahan yang dilakukan pada proses produk gitu ya, berdasarkan hasil validasi kuantitatif-kualitatif. Tunjukkan juga bahwa masukan validator ditindaklanjuti, yaitu baik
dari gambar before and after-nya. Contohnya apa? Misalkan berdasarkan hasil validasi dilakukan revisi tahap 1 meliputi sebutkan perbaikannya apa gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat entah itu penyebutan kontras warna sesuai saran ahli media, sebutkan perbaikan yang kedua, misalnya penambahan contoh soal sesuai ahli materi, atau sebutkan perbaikan ketiga, misalkan produk revisi 1 ini kemudian siap untuk tahap implementasi awal. Contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke hasil tahap implementasi. Jadi, di tahap keempat ini, ide paragraf satunya itu fokus pada setting implementasi. Menjelaskan tujuan implementasi apakah uji coba terbatas atau kelompok kecil atau uji coba lapangan luas, dan setting pelaksanaannya. Siapakah subjeknya, di mana, kapan, bagaimana prosedurnya. Sebutkan data apa saja yang dikumpulkan, misalnya data kepraktisan atau data efektivitas. Contoh isinya, tahap implementasi ini bertujuan menguji kepraktisan dan efektivitas awal produk melalui uji coba kelompok kecil. Uji coba dilaksanakan pada jumlah siswanya, sebutkan kelas berapa di sekolah mana, selama durasinya berapa. Data yang dikumpulkan meliputi respon siswa melalui angket dan hasil observasi keterlaksanaan, atau jelaskan setting uji coba lapangan jika itu yang dilakukan. Ide paragraf kedua yaitu hasil uji coba kelompok kecil. Nah, ini untuk kepraktisan atau responnya ya. Jadi bagian kepraktisan gitu ya. Ini bisa langsung sampai sini. Menyajikan data hasil uji coba kelompok kecil terutama yang berkaitan dengan kepraktisan, kemudian kemudahan penggunaan dan kemenarikan produk menurut pengguna awal, siswa atau guru. Sajikan dalam bentuk rangkuman skor angket jika ada dan temuan observasi atau wawancara. Bagaimana contoh isinya? Hasil angkat respon siswa kelompok kecil, misalkan tabel 4.4 menunjukkan rata-rata skor atau sebutan juga kategorinya gitu ya, misalnya entah baik gitu ya, atau responnya tinggi. Observasi menunjukkan siswa dapat mengikuti alur modul, namun sebutkan juga temuan observasi atau kesulitan yang ditemui. Nah, untuk ide paragraf ketiga, hasil revisi produk tahap 2 ini jika ada ya. Jika nggak ada ya skip aja. Berarti nanti paragraf ketiganya atau enggak paragraf keempatnya. Jika ada revisi lagi berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil, jelaskan perbaikan yang dilakukan di sini. Contohnya berdasarkan temuan pada uji coba kelompok kecil dilakukan revisi minor tahap 2 yaitu sebutkan perbaikannya apa, entah menyederhanakan bahasa pada instruksi bagian kelas 10 atau seperti apa. Nah, paragraf keempat hasil coba lapangan gitu ya untuk kepraktisan. Nah, jika melakukan uji coba lapangan, sajikan data kepraktisan dari skala yang lebih luas, biasanya dari angket guru atau siswa, catatan lapangan guru, atau hasil observasi implementasi di kelas nyata. Contohnya pada uji coba lapangan, data kepraktisan dari angket guru menunjukkan modul mudah diintegrasikan dalam RPP, tidak membutuhkan waktu yang berlebihan. Sedangkan untuk angket respon siswa, skalanya lebih luas, juga menunjukkan kategori entah sangat praktis dengan rata-rata skor gitu ya. Nah, untuk paragraf kelima, hasil uji coba lapangan efektivitas kuantitatif ini menyajikan data kuantitatif utama terkait efektivitas. Jika diukur, ini meliputi skor pretest, post-test, gain score atau endgain, dan hasil uji statistik, misalnya uji T, ANOVA, untuk menunjukkan signifikansi perbedaan atau peningkatan gunakan tabel untuk penyajian data ini gitu ya. Nah, contoh isinya bagaimana? Efektivitas model ini diukur melalui pretest dan post-test. Sebutkan kemampuan yang diukur. Misalkan tabel 4.5 menunjukkan perbandingan skor rata-rata, misalnya keterampilan proses sains, kelompok eksperimen dan kontrol. Hasil uji T pada skor endgain ternyata pada tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikan atau nilai signya itu kurang dari 0,5 yang berarti terdapat perbedaan signifikan gitu ya. Nah, untuk ide paragraf 6, hasil uji coba lapangan efektivitas kualitatif ini menyajikan data kualitatif mendukung dari uji coba lapangan, seperti misalkan rangkuman komentar siswa tentang pengalaman belajarnya, kutipan wawancara guru tentang dampak modulnya, atau temuan observasi aktivitas siswa yang relevan dengan tujuan produk. Contoh isinya, data kualitatif dari wawancara guru menunjukkan, sebutkan juga temuannya, misal siswa lebih aktif bertanya, komentar terbuka siswa pada angket mayoritas menyatakan, sebutkan juga temuannya, misalnya belajar jadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami atau lain-lain gitu ya. Nah, kita ke hasil tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada yang pertama, paragraf satunya, rangkuman hasil evaluasi formatif dan sumatif. Ini merangkum secara singkat hasil-hasil evaluasi kunci yang sudah dipaparkan pada tahap pengembangan, validasi ahli, dan implementasi uji coba kelompok kecil atau uji coba lapangan. Nyatakan kembali kesimpulan utama dari setiap aspek evaluasi tersebut gitu ya. Misalnya, produk dinyatakan valid, praktis, efektif. Nah, paragraf ini berfungsi sebagai penegasan capaian kualitas produk berdasarkan data. Contoh isinya, tahap pengembangan evaluasi menunjukkan bahwa produk telah melalui evaluasi formatif. Nah, validasi ahli dan uji coba kelompok ini disebutkan, dan evaluasi sumatifnya uji coba lapangan.
sebutkan juga ya. Hasil validasi menunjukkan kelayakan produk, kategorinya sangat valid. Hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa produk praktis digunakan sangat praktis kategorinya dan efektif meningkatkan, sebutkan apa yang ditingkatkan secara SIG-nya berapa. Nah, untuk ide paragraf kedua itu deskripsikan produk finalnya. Menutup bagian hasil penelitian dengan mendeskripsikan secara ringkas wujud produk final setelah melalui semua tahapan ADI dan evaluasi. Tekankan fitur-fitur unggulannya yang sudah teruji. Contoh isinya dengan demikian, penelitian ini menghasilkan produk akhir berupa modul elektronik interaktif, misalkan fisika, pada materinya sebutkan untuk kelas berapa. Produk final ini memiliki fitur, sebutkan juga kuncinya, telah tervalidasi, telah teruji praktis dan terbukti efektif berdasarkan data yang telah dipaparkan. Oke, dan kita akan lanjut ke pembahasannya. Kita ada di part 2. Mungkin cukup sekian. Nanti part 2-nya mohon ditunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.